gue senang dengan dia menyederhanakan topik-topik besar ya supaya kita Nggak ngerti. terlalu berat. Benar, supaya kita ngerti. Tapi misalnya contoh kayak lo setuju nggak one man one vote, dia bilang gitu kan. Nah itu menurut gue oversimplify gitu. Kayak gini loh, politik tuh kayak gini. Nih Ya. kita sebagai pemilih harusnya kayak gini, yang bagus buat nanti dapat pemimpin yang bagus. Kayak gitu. Yes. Oke guys, hari ini gue ada Ferry Irwandi ya di. Halo warga sipil. Nggak ada sih. Gue tuh versi Coba. versi hitamnya dari jadi Corbuzier. Iya, sama tidak ngejim. Hari ini kita pengen ngebahas tentang mensreat. Oke. Karena- Gue udah pernah bahas tuh 2025 pertengahan. Oh karena memang nonton langsung dan Iya. ini memang punya media tentang stand up sih. iya. Tapi sekarang lagi rame lagi gara-gara tayang di Netflix, dan menariknya keramaian ini tuh kata banyak orang, termasuk stand up komedian, termasuk Panji, dia bilang ini tuh persis kayak stand up baru naik yang awal-awal. Jadi kayak baru kayak ada lapisan masyarakat yang kayak baru ketemu stand up gitu. Iya. Karena akhirnya dia masuk ke platform mainstream. Iya. Jadi wave-nya mirip kayak waktu stand up pertama kali ada di TV. Iya. Di TV Indosiar. kan Benar. Kompas mungkin masih lapisan Ya, dikit. Metro gitu. TV masih Masih dikit. ya masuk Indosiar. Wah, meledak. Tiba-tiba open mic isinya tukang ojek, pengangguran. Karena saking merakyatnya gitu. Iya. Kalau sekarang beda nih, kena lapisan baru lagi gitu. Lapisan orang yang nontonnya Netflix atau bahkan cuma nonton konten-konten potongannya doang di sosmed, nggak pernah nonton langsung, nggak pernah nonton video yang panjangnya di YouTube. Terus akhirnya ada yang kayak gini ya. Gitu. Ya benar. Seru. Nah gue tuh pengen bahas itu ya karena yang pertama gagasan utamanya menarik, yaitu Panji bilang mensrea ini bukan dibuat untuk mengkritik pemerintah. Betul. Tapi dibuat untuk mengedukasi pemilih. Masyarakat. Jadi, masyarakatnya targetnya. Ya kalau balik ke namanya kan mensrea tuh niat jahat kan. Ya betul. Kalau dihukum gitu. Nah, dia ini bikin ini tanpa niat jahat karena bukan untuk ngata-ngatain pemerintah, tapi untuk ngasih tahu orang-orang gini loh, politik tuh kayak gini. Nih kita sebagai pemilih harusnya kayak gini, yang bagus buat nanti dapat pemimpin yang bagus. Kayak gitu. Yes. Nah, that's why itu jadi nge-link up sama ya tema podcast kita tentang politik ya kan. Betul. Makanya gue ngerasa ini harus kita bahas. Itu yang pertama. Yang kedua, karena gue suka stand up comedy juga gitu ya. Gue penonton stand up comedy juga. Gue tuh bukan hanya seneng ya, tapi gue bangga punya Panji karena secara penulisan spesial ini untuk pertama kalinya gue ngelihat ada yang melakukan teknik-teknik yang biasa dilakukan sama stand up comedian di Amerika gitu. Ya, yang memang udah udah jadi udah kawakan gitu. Dan akhirnya gue melihat itu di Indonesia gitu. Jadi kayak wah, mungkin itu yang dilihat Netflix kayak layak nih masuk gue. Aduh iya lagi. Walaupun Panji bilang sih di live-nya, sebenarnya mensrea itu bukan yang pertama ditawarin. Oh, sama si Netflix. Betul, sama semua platform, nggak cuma Netflix. Okay. Kan banyak yang ada video, ada apapun gitu. Iya. Tapi dia akhirnya merasa mensrea yang cocok gitu. Oke. Gitu. Ya. Katanya ya. Tapi bener Pak, kayak yang lu bilang penulisan dan segala macam, gue tuh nonton 3 kali berarti. Itu 3 kali ya? Sama Netflix. Sama Netflix. Pertama di Bandung, itu show pertama. Show pertama siang, jadi benar-benar pertama kali mensrea digelar. Sama show Jakarta itu show terakhir. Jadi kayak gue ngeliat dan persis Pak, nggak ada yang berubah. Semua secara delivery perfect ya. Cuma bedanya ya, di Bandung ada sedikit tambahan materi lokal karena itu tuh personal buat Panji, karena dia kuliah di Bandung, dia ada cerita waktu dia kuliah, dan itu doang persis, sisanya persis sama timing dan segala macam. Kayak anjing, orang disiplin profesional banget. Gue tuh kayak sempat expect aja dia bakal bawa apa nih ke Jakarta, dia bakal bawa cerita skala perjalanan, karena kan dia tur kan berapa kota, 10 kota tuh. Ternyata enggak. Jadi memang di Bandung itulah spesialnya gitu ya. Bukan spesial, maksud gua udah jadi materinya. Maksud gua ada materi tambahannya itu di Bandung aja gitu. Mungkin di kota lain ada, tapi secara set mensrea ya itu persis, nggak ada yang berubah. Terus nonton lagi di Netflix kayak anjir, emang keren banget sih dia. Nah, kita mungkin masuk ke pertama ya, bahasan pertama, di mana layer pertamanya itu adalah mensrea tuh mau mengedukasi gitu ya. Nah, di situ gue ngelihat
apa ya, banyak banget. Gua nggak ngelihat hal-hal bagusnya aja karena lo udah lihat sendiri gitu ya. Karena menurut gua banyak gitu dari apa yang Panji sampaikan itu ya benar gitu ya. Itu ya dia pengen ngasih tahu. Tapi yang kita harus sama-sama pahamin guys, ini tuh bukan apa ya? Ini tuh bukan bukan pihak yang punya kewajiban untuk edukasi. Jadi lo nggak bisa menjadikan ini itu sebagai menu utama lu untuk gue udah nonton Mens Rea berarti gue tereducate. Ya, enggak boleh. Itu cara dia aja buat memantik kita buat belajar lagi. Iya. Buat gitu. Aware bahwa politik itu banyak hal lagi layarnya langsung gue pelajarin. Iya, jangan kasih beban itu ke komedian, bahkan jangan kasih beban itu ke Panji gitu. Tapi lo begitu udah tahu, oh ternyata misalnya ya ada wah gitu ya, itu lo harus cari lagi dari sumber-sumber yang makin valid gitu ya. Bukan makin valid, seakan-akan Panji nggak valid. Maksud gue yang makin solid ya lebih tepatnya ya. Solid. Jadi cari itu ke sana. Tapi benar. Karena yang solid itu ya kan? Ya. Sebenarnya yang punya peran utama untuk melakukan edukasi politik yaitu adalah partai politik itu sendiri. Ya. Gitu karena salah satu fungsi partai politik itu melakukan edukasi. Masalahnya kita mungkin belum mendapatkan edukasi politik yang lebih baik lah bahkan daripada kita datang ke show-nya Panji gitu kan malah dapat banyak hal yang seru gitu loh maksud gua. Ya maksudnya konten-konten politik juga sebenarnya kan konten kreator ya. Itu kan juga sebenarnya punya kewajiban gitu. Termasuk Panji misalnya dia punya banyak konten politik lah dari yang dia sendiri, yang dia sama orang yang skakmat gitu-gitu. Itu sebenarnya konten edukasi politik. Tapi kan sebenarnya itu tuh kayak ke inian dia aja gitu. Ke apa namanya? Ketertarikan dia aja buat ngasih gitu. Walaupun itu bukan beban dia sebenarnya. Betul, makanya menurut gua ketika pemerintah bilang, ayo bijak dong konten kreator misal ya, kan sekarang ini lagi rame nih kalau bahwa konten kreator disorot. Kayak kadang kurang bijak dan lain-lain. Menurut hemat gua, menurut keyakinan gua, memang harusnya partai politik punya divisi khusus yang melakukan itu. Karena itu fungsi dia. Karena kalau lo bersandar sama influencer, ya nggak selamanya influencer itu akan ngomong hal yang memang lo suka. Nggak selamanya influencer akan ngomong hal-hal yang menurut lo sesuai SOP. Gini lo harusnya, kalau lo mau mengedukasi publik, ya kalau lo tahu caranya, ya lo lakukan. Kenapa lo ngasih beban itu ke konten kreator? Sama kayak orang-orang yang gini kritik. Ini orang-orang kritik doang itu. Solusi dong. Lah itu kan kerja. Itu bukan rakyat, kerjanya pemerintah yang memang dibayar sama rakyat. Udah bagus dikasih masukan gitu kan. Buat cari solusi. Kenapa rakyat juga disuruh minta solusi gitu. Kan kita kritik karena kita ngerasain gitu. Hal apa yang mestinya dibenahi segala macam. Kenapa kita diminta solusi juga? udah ngasih insight ya. Disuruh ngasih solusi juga gitu minta hati. Lo ngapain jadinya? Iya, dikasih hati minta jantung. Kayak gitu sih. Jadi kadang kita tuh menyalahkan orang atau ngasih beban ke orang nggak sesuai dengan porsi atau peran dia gitu. Iya. Termasuk ya di komedi ini. Komedi disuruh mendidik ya. Komedi buat nyari hiburan. Buat ketawa. Justru udah poin plus kenapa Panji mau melakukan itu gitu kan. Dan kita juga terhibur kan sebenarnya dengan show-nya walaupun ini pembahasan kita ya di luar ini. Kita bilang yang lucu tuh justru bukan materi-materi komedinya, politiknya benar. Yang absurd, yang aneh gitu. Dia cari komedinya bukan di politiknya, karena memang dia pengen mengedukasi kita, tahu gitu dari situ. Nah itu yang menurut gua perlu dibahas, tapi yang gua kurang srek ya. Nah kan harus gitu ya berimbang. Iya betul. Yang gua kurang srek itu adalah ada info-info yang terlalu disederhanakan. Jadi gua senang dengan dia menyederhanakan topik-topik besar ya supaya kita ngerti. Berat, Benar, supaya kita ngerti. Tapi misalnya contoh kayak lo setuju nggak one man one vote dia bilang gitu kan. Nah itu menurut gue oversimplify gitu. Kayak karena one man one vote itu bukan hanya tentang itu. Tapi kan kalau dia bilang dia bahas tuh secara detail, ya jadi nggak jadi show komedi pak gitu. Ya, jadi podcast seminar, gitu, jadi seminar gitu kan. Jadinya TED Talk gitu. Jadi gue tetap oke dengan lo membahas yang sangat simple gitu, tapi sebenarnya yang teman-teman harus tahu karena kita bukan komedian gitu ya. Jadi kita harus ngebahas hal itu juga. Bahwa one man one vote itu nggak sesederhana itu. Yang kita harus tahu bahwa apakah kalau nggak one man one vote, misalnya nih dikembalikan ke DPRD. Kan sekarang ada isu, lagi isu nih sekarang. Mau dibalikin ke pilkada
itu dipilih sama anggota DPRD. Nah itu apa namanya yang lo nggak tahu mungkin ya. Ini tuh tetap demokratis. Ya, secara sistem tuh masih secara ada. Sistem tuh demokratis. Jadi demokratis itu bisa lo dipilih langsung, bisa juga lo dipilih diwakilkan oleh orang-orang yang menurut lo berkapasitas. Contohnya yang milih mereka rakyat langsung. Iya, gue pakai perwakilan gitu. Iya, gue pakai analoginya Panji deh. Lo apa namanya? Mungkin nggak naik pesawat gitu ya? Ya. Naik pesawat, terus habis itu lo milih pilot yang cuman jago ibadah. Iya. Kan lo deg-degan kata dia gitu kan. Ya. Pasti lo juga pengen selain dia jago ibadah, tapi dia punya kapasitas. Ya. Kenapa nggak logika yang sama? Lo terapin ke pemilihan yang nggak one man one vote, yang diserahkan DPRD. Gue pengen sih milih pemimpin, tapi gue apa ya? Bisa nggak gue minta tolong lo milihin buat gue? Kayak misalnya nih, Mar, lo kan jago stand up comedy nih. Lo kan nonton stand up comedy lebih banyak dari gue. Kalau gue pengen nonton stand up comedy pertama gue, lo bisa kasih rekomendasi nggak ke gue? Bisa. Nah, kayak gini aja. Radit. Kayak gini aja gitu ya. Bro, gue udah milih lo nih sebagai perwakilan gue di DPRD. Bisa nggak tolong pilihin pemimpin buat gue? Karena gue tuh takut salah nih ketika gue milih. Ya. Kalau lo kan udah biasa nih di politik, lo udah berenang, lo orang partai politik man gitu. Tolong lalu pilihin yang benar. Nah dengan kayak gitu Pak, ada orang yang bisa gue salahin. Karena dia yang milih. Karena lo yang milih. Kalau sekarang kan ibaratnya itu salah memimpin nih, salah milih kepala daerah misalnya, salah milih wali kota gitu. Terus kayak siapa suruh dia lo pilih? Iya, siapa yang suruh lo pilih gitu. Apalagi ya yang gue lihat kebanyakan itu karena pilkada itu biayanya mahal. Iya. Adalah oknum-oknum calon kepala daerah yang akhirnya dia punya kontrak-kontrak politik dengan para oligarki, para pengusaha-pengusaha yang nanti akhirnya harus dibales gitu. Dan itu tuh terbuka banget. Ini gue kasih contoh ya. Apa namanya? Farhan tuh waktu maju wali kota Bandung, betul gue warga Bandung. Jadi gue jangan tanya KTP lu mana. Ayo warga Bandung. Nah, jadi dia bilang gini sendiri. Waktu di Skatmat, lo nonton di Skatmat. Iya. Dia bilang, gue terbuka-bukaan aja ke pengusaha. Gue maju, biaya gue 0. Iya. Lo mau bantu apa enggak gitu? Iya, nanti gue kasih proyek, tapi dengan alur yang benar. Mungkin itu agak kontroversial. Iya. Tapi ya itulah cara politisi akhirnya bisa menang pilkada karena biayanya gede banget. Yes. Ngomong dia harus kayak gitu. Dan ketika uang-uang oligarki itu ngalir Pak, gitu ya kepada lo semua, ngawasinnya gimana? Iya benar. Ngawasinnya misalnya kayak lo ada masyarakat yang ngambil nih, masa masyarakat mau, kamu ngambil uang, kamu saya penjarakan? Nggak bisa Pak. Tapi kalau misalnya itu anggota DPRD, bisa kita awasin. Betul. Karena secara legal formal aparat penegak hukum, KPK dan lain-lain itu memang ngawasin si anggota DPRD ini. Gitu. Nah, hal ini nggak mungkin dong dibahas di show komedi. Ya, terlalu ini berat. Nah makanya dia oversimplify gitu. Makanya sebenarnya nggak tahu sih ini narasi soal kepala daerah dipilih DPRD ini apa ya? Kayaknya terlalu berat ke seolah-olah kita jadi nggak demokratis sama sekali. Benar. Jadi kurang berimbang gitu. Nggak dilihat sisi-sisi kayak di mana sebenarnya bisa nggak sih? Bener Pak. Make sense gak sih? Dan ternyata ya kalau mau dicari-cari, kalau mau berimbang narasinya, ya ada juga sisi demokratisnya, bisa banget dibuat lebih demokratis gitu. Iya, bukan hanya demokratis ya, tapi tadi itu kayak kita minta bantu orang milihin itu bukan pertama kalinya dalam hidup kita. Gitu. Kita juga milih dia kan one man one vote sebenarnya. Iya. Wakilnya gitu ya. Ada berapa kali sih teman-teman gue yang mau beli handphone nanyanya ke gue, termasuk dia. Gue kalau handphone, gadget gue tahu dia ada pokoknya sangat tidak yakin dengan riset gue sendiri. Karena memang keterwakilan itu ya menurut gue lumrah-lumrah aja gitu. Cuman masalahnya adalah selama ini mungkin kita nggak percaya Pak sama anggota ya itu dia sih. Nah, masalahnya juga anggota DPR juga kelakuannya juga nggak bisa. Iya, jadi kayak kita juga mau gitu kan. Mau ngasih mandat di dalam itu mandatnya lu pilih kepala daerah. Nah, ntar yang lu pilih bukan yang gue cocok gimana dong? Iya. Nah, dalam konteks ini kan sama juga Pak sama kita nonton review HP gitu ya, banyak juga channel-channel yang mungkin kita nggak suka kan, kita nggak percaya segala macam ya. Tapi kan ada gadgetin gitu maksud gue, gitu ya. Kalau ke gadgetin lah gitu, lo buka dong data-data ini yang Panji mau. Jangan sampai kita tuh nggak baca data. Ada kok partai-partai politik yang kerja sepanjang tahun gitu kan. Nah itu yang harus kita lihat sih gitu. Nah, tapi menurut gue ngomongin politiknya sampai sini aja karena durasi ya. Gue pengen kita ngomongin teknik stand up comedy. Gimana Mar? Kan lo anak
Apa nih? Penggemar stand up nih. Yang lo lihat tuh Panji gimana sekarang tuh? Ini by ini juga ya, kayak ngobrol sama temen-temen gue yang nonton juga bareng segala macem. Ini tuh ya form paling sempurna dari pengembangan stand up dia sih sebenarnya. Yeah. Jadi kayak apa namanya? Lo bisa bilang ini tuh salah satu show dia yang paling mateng lah gitu. Yeah. Bayangin dia promo setahun, Mbak, bikin konten buat promo itu. Sambil itu dia ngebangun materinya. Tapi ketika dibawa ke semua kota sama persis gitu. Biasanya tuh ada kecenderungan kalau gue tonton gitu beberapa show, kayak setiap kota tuh ada yang berubah karena mungkin nggak nyoba gitu. Oke. Ini yang perubahan yang lo lihat banget. Ya, jadi kayak dia tuh yakin dengan materi dia itu sehingga dia nggak mau ngubah sama sekali. Iya. Bahkan ada event-event, bukan event ya, apa kejadian-kejadian politik yang baru, misalnya dia mulai di Bandung tuh, gue lupa April nggak salah. Mensreya di Jakarta itu Agustus, dia nggak masukin itu. Walaupun ada update isu tuh ya. Iya, karena dia ngerasa ini yang udah dites, ini yang udah dicoba, dan ini yang works gitu. Termasuk Bocor Alus, Pak. Kan katanya dia pengen masukin tuh Bocor Alus. Iya. Nah, temen mungkin komedinya nggak works. Nggak works. Jadi kayak ya udah. Nah, terus apa ya? Memang sih, ya itu tadi ya, kita bilang materi muatan politik itu mungkin cukup berat, tapi dia coba imbangin gitu. Makanya dibelokin lagi ke absurd, dibelokin lagi ke absurd. Jadi kayak nggak hilang sisi edukasinya yang dia pengen, tujuannya dia desain. Tapi juga penonton nggak ngerasa ini nih terlalu yaping lah gitu. Oke. Karena kan memang dia suka yaping. Iya, gitu. Kayak walaupun ya sebagai orang yang mungkin senang sama karya dia, ya orang mungkin ngerasa fine aja kalau dia yaping gitu. Iya. Kayak ya udah gue nggak. Ya emang ada orang yang seleranya atas set komedian kayak gitu. Iya, tapi ini nih menjangkau 10.000 orang loh penonton langsung live-nya gitu. Yeah. Dari 10.000 ini, gue yakin banyak yang baru nonton dia sekali atau 2 kali. Karena penonton dia terakhir yang paling banyak itu kan 7.500. Itu juga pasti ada sebagian yang baru nonton dia. Jadi dia harus ngehibur orang yang baru nonton dia juga gitu. Bahkan baru nonton stand up live gitu. Pasti gue yakin banyak. Jadi nggak boleh hilang tuh sisi hiburnya tuh. Makanya dia ada ekot-ekot aneh gitu-gitu tuh buat ngehibur itu gitu. Buat orang-orang yang memang nyari komedi gitu. Betul. Nggak bisa berharap orang-orang ini cukup apa ya terpuaskan dengan materi yang berat gitu. Walaupun ada lucunya tapi kayak harus imbang gitu dan menyenangkan sih. Respon sekarang juga kayak anjir rame lagi segala macam. Dan gue berharap ramenya banget lagi. Gue berharap sih kayak dengan ramenya ini karena ada di Netflix jadi makin lebar lagi pasar stand up. Orang penasaran entah jadi stand up atau jadi penonton, jadi kayak makin jelas skenanya kayak gitu. Ya. Nah, gue bicara act out ya. Ini adalah salah satu hal yang gue paling suka. Act out itu ada act out yang modelnya mungkin slapstick gitu ya. Ada act out yang dia memang komedi TV aja, Pak. Ada yang kayak gitu kan. Dan banyak yang kayak gitu, termasuk misalnya Pras Teguh tuh. Ya, kocak banget tuh dia act out yang sifatnya itu kayak TV gitu kan. Iya, yang overacting bukan yang act out apa ya, ada tujuannya tapi memang iya benar. Emang komedinya tuh di situnya gitu kan. Nah, gue tuh pernah nonton Sepel kan ya dan di Netflix juga kok guys. Enggak, gue belum nonton langsung ya. Nah, gue nonton Sepel tuh gue langsung klik ya. Karena komedinya itu memang komedi gue banget gitu. Gue happy dengan komedinya Sepel. Nah, pas lo nawarin gue untuk lo mending cobain nonton Panji. Iya. Nah, ketika gue nonton, gue gedek. Pertama kali gue nonton. Berarti itu sebelum Mensreya ya? Iya, gitu. Gue gedek karena pengen banget jadi Sepel gitu. Sepel Indonesia nih. Iya, Sepel wannabe gitu karena gue suka Sepel kan jadi bete gitu kayak. Ya, lu ternyata ngiruin idola gue gitu kan. Nah, tapi makin kesini gue ngeliat di Mensreya ya terutama. Dia tuh bisa mengiterasi. Ini adalah versi Sepelnya Panji. Jadi ini Panji itu. Ini udah bukan Panji yang pengen jadi Sepel kan? Yes, gitu. Nah, ada salah satu apa tuh namanya? Ada salah satu teknik lah ya yang Sepel bilang katanya pas dia masih kecil gitu kan. Pas dia baru mulai stand up comedy, dia tuh dikasih tahu sama komedian senior kalau lo tuh butuh bro bisa acting kalau mau jadi stand up comedian, mau jadi komika. Terus Sepel, maksudnya gimana gitu kan? Lo bisa jelasin lebih detail? Lo tau lah gitu, nggak dijelasin. Sampai akhirnya dia ambil sekolah acting kan? Iya bener Pak. Dia bahkan kuliahnya tuh akhirnya ambil acting dan ketika diwawancara, kenapa lo mau ngambil acting? Ya gue mau jadi stand up comedian gitu. Bukan karena mau jadi aktor. Bukan karena kan ada nih
aktor-aktor yang dia memang backgroundnya stand up. Iya. Ini enggak, ini kebalikan. Dia pengen jadi stand up, tapi dia dengan sengaja ngambil ilmu acting gitu. Yes. Dan kalau lo nonton show-nya Cepel, lo bakal ngeliat betul di mana dia tuh melakukan set dengan acting. Itu keren banget. Salah satu acting yang terbaik di Mens Rea adalah waktu dia bawain Beat Sialan. Itu diakui sendiri sama dia. Di konten lain ada, di konten waktu ngobrol sama komunitas. Itu pas dia habis manggung di Bandung. Terus malamnya atau besok paginya gitu. Ngumpul sama anak komunitas. Kan dia nge-share gitu. Kalian tahu beat apa Sialan? Itu tuh gue acting seolah-olah gue baru nemu beat itu di panggung. Dan semalam kita ngobrol nih sama teman kita yang nonton open mic-nya di Langkah Showmaker yang dia kena juga. Dan dia ngerasa ini kayaknya dia baru nemu beat itu di panggung. Sebentar, jangan-jangan lu kena acting dia, seolah-olah dia baru nemu beat itu di open mic itu. Karena bagus banget actingnya. Karena memang jujur ya, timingnya bahkan kayak mikro expression dia mikir, dia kayak ada ekspresi kayak nemu gitu. Buat yang orang nggak tahu serunya obrolan ini, kayak kenapa sih lo pada heboh? Pertama lo tonton dulu, yang kedua lo apa namanya lo tuh nggak sadar kalau Panji itu lagi membuat lo untuk neriakin lagu Sialan. Iya, karena kayak mancing dia. Yang baru deh gitu. Apa ya, lagu galau baru nih apa ya gitu. Apa itu biar lu ngomong Sialan. Nah, pas Sialan dia bakal nimpalin dengan aduh, Sialan. Itu udah acting, Pak. Itu acting. Acting dia pertama acting kalau dia salah lagu itu. Kedua acting bahwa lagu Sialan yang ini. Itu bagus sih. Terus dia kayak iya, kalau itu gua tahu tuh, mana ada tuh orang masa lagi patah hati nyanyi single. Nah, itu udah bagian dari act out-nya. Nah, lo bisa bedain kan act out yang biasa lo lihat sama act out yang ini. Iya, ini tuh benar-benar acting yang bukan dalam rangka buat kayak melucui. Iya, melucui. Itu acting di mana nge-set up di mana anjir dia keren banget ya. Langsung nemu atau dia bisa nemuin itu jadi komedi baru gitu. Benar. Ya itu gue suka banget sih. Maksudnya itu udah masuk di level tadi tuh yang Sepel tadi. Nah yang kedua yang gue suka juga Sepel itu kalau bikin set Pak, kan biasanya spesial itu ya guys ya. Dia ada namanya set itu kayak ini satu tema jokes gitu ya. Ini satu bab lah. Gitu. Iya satu bab. Ini ada satu set, nanti ngalir ke set lain, Kalau lo pengen lihat ini tuh lo nonton Adriano. Adriano Colby itu karena dia nggak pakai bridging, lo bakal ngeliat. Iya, dia bahkan nggak ragu-ragu buat nggak catatan. Betul. Stand up tuh lucu-lucuan, bukan adu-adu hafal. Bukan hafal-hafalan. Lo datang nyari lucunya, bukan nyari gua hafal apa enggak. Nah jadi dia kalau bridging tuh nggak ada yang ngomong-ngomong ini guys, nggak ada gitu. Jadi bener-bener kelihatan. Ini set pertama, ini set kedua, ini set ketiga. Nah kalau di bukan Panji ya, Sepel misalnya ya, yang komika luar negeri. Itu dia punya set nih satu set, habis itu ada set lagi, tapi antar setnya ini juga berlaku setup punchline gitu. Jadi set ini adalah setup untuk punchline di set berikutnya misalnya gitu. Dan setupnya itu adalah satu set gitu kan. Iya. Gila banget gitu. Yang di dalam setup itu udah ada punchline juga, udah ada beat line segala macam. Nah itu sih yang kita tuh senang gitu dengan di Mens Rea juga ada kayak gitu ya. Jadi Mens Rea kayak gitu banget gitu. Ada sebuah set di awal yang out of nowhere di bawah dan lucu ternyata di akhir itu ada lagi jadi punchline gitu. Ternyata set itu adalah punchline. Iya. Terus semua yang dibahas tiba-tiba jadi closingan gitu. Itu yang itu Sepel banget gitu. Gua ngeliatnya tapi ini Panji banget jadi gitu. Kayak bukan Panji yang terlihat kayak trying to be Sepel ya. Bahkan kayak satu set ya yang dia nyeritain sahabatnya dulu. Yang inilah ya salah tangkap. Nanti lo denger sendiri ya karena gua nggak mau nge-spoilernya. Tapi ada korban salah tangkap diceritain. Ini temen gua dulu gini. Itu persis banget sama Sepel ngebangun set. Dia selalu nyeritain something yang zaman dulu. Yang itu insightful banget buat penontonnya gitu. Ya jadi itu gua ngeliat kayak keren dah. Bahkan kata lu ya semalam ya, yang Pange. Oh iya, gue liat tweetnya Pange. Dave Chappelle @Panji. Karena dia nonton juga pasti gitu, nonton Chappelle juga gitu. Lucu banget.
Tapi ya overall Mens Ria ini salah satu breakthrough banget lah. Bahkan Bung Rin itu bilang Panji adalah komedian Indonesia terbaik. Bung Rin. Setelah dari Netflix, Panji yang terbaik. Wah. Karena buat dia, merinding. Panji bukan terlucu, Pak. Iya. Tapi terbaik, Pak. Dia terbaik. Dia ibaratnya yang pencapaiannya paling tinggi gitu di Indonesia dalam hal stand up. Iya. Punya show terbesar, show-nya masuk Netflix. Dianya juga punya perusahaan stand up. Betul. Dia menghidupi banyak orang yang pengen berjuang di stand up. Dia ngedukasi, dia ngebangun aktif di komunitas segala macam. Jadi kayak anjir nih orang memang komedian kalau nomor 1 ya dia gitu. Iya, dan lo nggak bisa ngomong komedian terlucu. Nggak bisa. Susah. Iya, nggak bisa. Karena itu selera. Betul. Kalau terbaik lo bisa. Kalau terbaik ada. Bisa. Jumlah penonton, jumlah show, iya, lama berkarir, clear. Impact lo di skena gimana, di industri kayak gimana, pendapatan paling banyak itu indikator yang bisa dihitung. Ya, benar. Makanya gue sepakat dengan kata terbaik. Kalau terlucu belum. Karena lucu selera susah. Iya. Oke, mungkin itu aja kali ya. Gue ada satu lagi. Oke. Jadi balik sedikit ya ke tadi soal DPRD. Ini agak balik politik dikit. Siap. Jadi ada bahasan di Twitter yang lucu banget. Ini soal orang sebenarnya plus minus kan tadi kan. Kalau kepala daerah tuh dipilih sama DPRD atau enggak. Tapi lu bayangin, misalnya itu aturan udah berlaku, terus ditetapin 2024. Yang jadi kepala daerah di Jakarta, kalau yang pakai itu aturan adalah Ridwan Kamil.